Pemirsa, Ketua Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sugeng Purnomo membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah hanya akan membuat pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak akan melakukan revisi. Ketua Tim Kajian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Sugeng Purnomo membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyebut pemerintah hanya akan membuat pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan tidak akan melakukan revisi. Sugeng menegaskan bahwa hasil kerja tim bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ini ada dua. Pertama, revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pasal-pasal yang selama ini dinilai sebagai pasal karet. Kedua, pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB. Mengenai revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sugeng mengatakan bahwa pemerintah akan mereformasi pasal yang mengatur tindak pidana dalam pasal 27, 28, 2, dan 36 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Reformasi pasal dilakukan salah satunya karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa kami menginginkan Undang-Undang ITE ini untuk direvisi. Apa yang direvisi? Pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 36. Dan kami sudah menyiapkan draftnya. Banyak hal yang kami masukkan di dalam revisi itu, diantaranya kita memformulasikan kembali pasal-pasal itu sebagaimana disarankan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian kita juga mengangkat tentang ketentuan-ketentuan hapusnya pemidanaan. Karena apa? Karena adanya kepentingan umum di situ. Apalagi kemudian ada kepentingan diri pribadi yang harus dibela. Itu menjadi salah satu alasan untuk penghapusan pidana. Sugeng Purnomo menambahkan pasal 36 akan direvisi untuk mempertegas apa yang dimaksud dengan kerugian dan sifatnya hanya kerugian material dan akibat langsung, serta dibatasi dalam pasal 30 hingga pasal 34. Sugeng juga menjelaskan akan ada penambahan pasal baru yakni pasal 45C yang akan mengatur pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran. Karena selama ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen transaksi elektronik sebagaimana termuat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Keonaran yang dimaksud di sini adalah jika terjadi di ruang fisik atau nyata dan bukan di ruang digital atau maya. Sugeng menilai pada prinsipnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan dengan prinsip penegakan hukum dan dilakukan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, sehingga kepolisian dan kejaksaan diminta mengedepankan aspek keadilan restoratif. Fakifatur Rahman, Dito Rosito, Dikdaya TV melaporkan dari Jakarta.